Asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Iya, gimana kabarnya Bu Erna, Umu Hafiz, Bu Sis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, gimana lebarannya, Bu? Lebarannya? Alhamdulillah ya Alhamdulillah. sehat Tat. Semoga Ustadz dan teman-teman sehat semua. Amin, amin, Insya Allah. Di tempat masing-masing ya Bu ya, nggak ada yang Bu Sis kan di Pati ya Bu ya. Ya, Masya Allah. Umu Hafiz di Bukit Tinggi ya Bu. Ya Ustaz. Masya Allah. Bu Erna di Pekanbaru ya Bu ya. Oh, di Kwansing ya Bu ya. Ya, Bu Erna di Kwansing atau di Pekanbaru Bu? Kenapa? Di mana Bu? Kwansing ya Bu ya. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ya, karena teringat Bu, teringat kita sempat kemarin menjanjikan ya, nauzubillah, sudah jalan 20 hari Syawal. Pas hari ini, harusnya sore ini kami ada kelas Sirah Nabawi, Bu. Nah, tapi guru kami rupanya lagi ikut daurah Sirah juga di Jawa, di Depok. Jadi kelas Sirah kami libur. Nah, jadi inilah insya Allah kita isi dengan paham salat ya Bu ya. Nah, Alhamdulillah waktunya kosong kita luangkan insya Allah untuk kita sama-sama murojaah mengenai paham salat atau bahkan sama-sama kita menambah ilmu mengenai paham salat ya Bu ya. Nah, ya kita tentu sangat bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesehatan dan afiah ya Bu ya. Kan kita kalau berdoa kepada kawan-kawan ya Bu ya, Bu sehat walafiat ya Bu ya. Nah, Pak sehat walafiat ya Pak ya. Nah, kenapa kok sehat walafiat? Nah, karena kan ada yang sehat tapi nggak afiah Bu. Apa itu maksudnya Ustadz? Ada orang-orang yang sehat, Allah berikan dia kekuatan, Allah berikan dia kesehatan, tapi tidak digunakan untuk kebaikan ya Bu ya. Tidak digunakan untuk beribadah, tidak digunakan untuk ketaatan. Nah, maka ini namanya bukan sehat walafiat lagi, Bu. Karena kalau misalkan sehat walafiat, itu sehat yang digunakan untuk ibadah, sehat yang digunakan untuk kebaikan, sehat yang digunakan untuk ketaatan, sehat yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sehat walafiat, Bu. Karena kebalikan dari sehat walafiat itu adalah sehat wal maksiyah, Bu. Nah, ada juga yang sehat tapi digunakan untuk maksiat ya, Bu ya. Nauzubillah. Jadi sehat wal maksiyah. Nauzubillah min zalik, kita sangat menghindari agar eh, jangan sampai terjadi sehat wal maksiyah ya, Bu ya. Ya, gimana caranya? Senantiasa kita terus mengingat Allah ataupun kalau misalkan sulit sendirian, Bu, kita bersama-sama dengan orang-orang yang senantiasa juga mengingatkan kita dengan Allah. Jadi berjamaah ya Bu ya, berjamaah di dalam ketaatan karena memang sulit untuk sendiri, Bu. Nah, jadi insya Allah pada hari ini Allah masih berikan kita kesempatan. Nah, untuk bisa bersama-sama pada sore hari ini ya Bu ya. Dan insya Allah kita tidak lama, hanya setengah jam. Jadi pada hari ini mungkin kita coba untuk eh, mengingat-ingat kembali ya Bu ya. Bacaan-bacaan salat kita, gerakan-gerakan salat kita.
Nah, apakah kita sudah paham maknanya? Apakah kita sudah paham artinya ya Bu ya? Karena khawatir ya Bu ya, kalau kita hitung dari awal kita sholat Bu sampai dengan sekarang ya, misalkan Bu Sis, Bu Erna, Umu Hafiz, hitung dari pertama kali sholat sampai dengan sekarang, kira-kira udah berapa kali sholat Bu? Udah berapa kali sholat sejak pertama kali sampai dengan saat ini Bu? Enggak terhitung, Ustaz. Nggak terhitung ya Bu ya, Masya Allah. Mungkin saya rasa sudah ada ribuan kali sholat mungkin Bu. Iya, 5 hari sekali, itu ya baru yang wajib ya Bu ya. Belum lagi yang sunah-sunah dan lain sebagainya, dikali berapa hari, dikali berapa tahun. Wah, Masya Allah, saking banyaknya ya Bu ya. Tapi dari ribuan sholat yang kita lakukan, apakah sudah paham kita secara keseluruhannya? Atau dari ribuan sholat yang kita lakukan, kita sebenarnya baru memahami berapa persen ya Bu ya? Nah, kan kebanyakan ya Bu ya, karena kebanyakan kita lihat kan masih seperti itu ya Bu ya. Nah, kita nggak usah lihat jauh-jauh ya Bu ya, dari keluarga kita atau bahkan dari kita sendiri ya Bu ya. Nah, ketika kita sholat, sudah ribuan sholat yang kita lakukan, tapi kok rasanya kok ini aja saya masih belum tahu artinya ya gitu ya Bu ya. Ini aja saya masih belum tahu maknanya ya. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ini ribuan sholat yang saya lakukan selama ini apa sajalah yang sudah saya lakukan gitu ya Bu ya. Nah, jadi insya Allah kita pelan-pelan kita coba pahami ya Bu ya. Pelan-pelan kita coba untuk mengamalkan satu persatu insya Allah. Jadi mengenai sholat ini Bu, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan Bu. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ya Bu ya. Yang pertama adalah bacaannya, yang kedua adalah gerakannya, yang ketiga adalah hikmah di balik bacaan dan gerakan tadi. Ya, 3 ini apa aja Bu? Yang pertama adalah Bacaan, terus gerakan, dan hikmah di balik bacaan hikmahnya. dan gerakan. Oke, baik bacaan, gerakan, hikmah. Nah, insya Allah bacaannya kita sudah hafal Bu. Gerakannya pun kita sudah otomatis gerak sendiri ya Bu ya, tanpa perlu kita mikir setelah setelah ruku apa ya, oh i'tidal gitu ya kan, tanpa perlu kita mikir sudah otomatis habis ruku i'tidal, sujud, duduk, sujud itu ya Bu ya. Itu sudah hafal nih bacaannya, gerakannya, tapi apa hikmah di baliknya, apa makna di baliknya. Nah, selama ini ya Bu ya, yang kita pelajari, yang kita perhatikan pun juga di buku-buku agama anak-anak kita ya Bu ya, di buku-buku agama kita bahkan sejak kecil Bu, itu kan yang kita pelajari baru eh, bacaan dan gerakan ya Bu ya. Walaupun sebenarnya betul juga Bu, karena kita ingin mengejar sahnya sholat, tentu kita penuhi syarat dan rukunnya Bu ya. Nah, oh ini rukun sholat ini. Kita sebelum itu wudhu dulu. Itu kan semuanya kan bacaan dan gerakannya Bu ya. Nah, betul memang kita pelajari semuanya. Tapi rasanya sangat-sangat sangat-sangat rugi kalau misalkan kita hanya sekedar membaca, sekedar menggerakkan tubuh, tapi tidak tahu apa hikmah di baliknya ya Bu ya. Sangat-sangat rugi rasanya. Nah, jadi selama ini yang kita bahas di dalam buku-buku agama, di dalam buku-buku ya buku-buku fikih anak-anak kita mungkin ya Bu ya, buku-buku PAI lah ya, pendidikan agama Islam anak-anak kita itu hanya sekedar bacaan dan gerakan. Nah, cukup terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukunnya, sah secara fikih gitu ya Bu ya. Nah, itu sudah alhamdulillah Bu. Tapi sangat kurang rasanya kalau kita tidak memahami lebih dalam lagi mengenai apa hikmah di baliknya itu Bu. Nah, jadi kita coba pahami pelan-pelan ya Bu ya. Nah, kita coba pahami pelan-pelan. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 129 itu Bu, itu para nabi dan rasul itu diutus ke muka bumi ini untuk apa ya? Nah, jadi kalau misalkan kita baca ya Bu ya, para nabi dan rasul itu ketika Allah utus ke muka bumi ini adalah untuk wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Jadi para nabi dan rasul itu ketika datang ke muka bumi ini, ketika diutus menjadi nabi, ketika diutus menjadi rasul, itu untuk mengajari kitab ya Bu ya. Kitab itu kan eh, standar
apa yang kita pedoman yang menjadi pegangan kita ketika kita melakukan sesuatu itu baik atau buruk gitu ya Bu ya. Nah, yang kita pegang saat ini adalah Al-Quran ya Bu ya. Nah, jadi Al-Quran itulah yang menjadi standar kita. Oh, ini baik, ini buruk gitu ya Bu ya. Ini benar, ini salah. Nah, dan hikmah. Nah, hikmah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi bukan hanya sekedar ibadah Bu. Nah, bahkan apa yang beliau lakukan di dalam keseharian, apa yang beliau lakukan ketika bermasyarakat, apa yang beliau lakukan ketika berdagang, apa yang beliau lakukan ketika berpolitik dan lain sebagainya itu adalah hikmah, Bu. Nah, jadi singkatnya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu ya, Bu ya. Nah, Al-Qur'an dan As-Sunnah itulah yang menjadi pegangan kita. Jadi ternyata itulah tugas Rasulullah Muhammad SAW. Ah, tapi ternyata belum sampai di situ, belum cukup sampai di situ. Wa yuzakkihim. Ah, dan menyucikan mereka. Nah, dan cara untuk menyucikan eh, manusia gitu ya, Bu, ya, cara kita biar menjadi suci gitu ya, Bu ya. Nah, yakni dengan sholat. Karena sholat itu adalah bagian dari penyucian jiwa ya, Bu ya. Tazkiyatun nafas. Nah, tazkiyatul qalb. Nah, jadi kita menyucikan jiwa kita dengan sholat. Nah, dan eh sholat sehari semalam itu berapa kali, Bu? 5 kali. 5 kali, Bu ya. Nah, jadi setidaknya minimal, Bu. Jadi kita kalau misalkan sholat itu ada 5 manfaat yang bisa kita dapatkan, Bu. Nah, ada berapa, Bu? 5 manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, apa itu? Yang pertama, bisa kita buka Quran surah ke 29 Al-Ankabut ayat 45 ya Bu ya. Nah, eh, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kan kita kan sering mendengar ya Bu, ya, kita sering mendengar ayatnya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi manfaat sholat yang pertama itu adalah mencegah kita dari segala macam keburukan, Bu. Nah, keji itu kan yang berhubungan dengan hawa nafsu ya, Bu ya. Nah, fahsya. Nah, dan mungkar itu segala hal yang diingkari oleh hati. Ya, misalkan pembunuhan, pembegalan, pencurian dan lain sebagainya. Nah, itu manfaat yang pertama dalam sholat, Bu. Jadi, kalau misalkan ada orang yang sholat, tapi misalkan berangkat sholat nih ya Bu ya, berangkat sholat. Nah, setelah sholat, pas keluar, lihat, oh ini koknya ada sendal yang lebih bagus ini. Ini sendal sendal siapa ini ya? Aduh, ini kayaknya sendal saya gitu ya. Jadi nggak tahu sendal siapa dipakai itu ya Bu ya. Nah, itu kira-kira sholat atau enggak namanya jadi Bu? Nah, kan jadi pertanyaan ya Bu ya. Tadi memang sholat di dalam masjid, tapi kok ketika keluar kok ada sendal yang lebih bagus diambil. Nah, kan berarti kan jadi masukan untuk kita karena tidak tercapai nih tujuan sholatnya gitu ya Bu ya. Nah, ibaratnya misalkan kita diminta untuk apa nih namanya menggali tanah ya Bu ya, menggali tanah lalu eh, untuk apa? Untuk menanam tanaman itu ya, Bu ya. Nah, ketika kita menggali tanah itu kita nggak tahu tujuannya untuk apa gitu, Bu. Nah, pasti rasanya berat ya, Bu ya, karena kita tidak tahu tujuannya. Nah, sama sekali seperti sholat ini, Bu. Sholat ini kita lakukan memang, tapi karena tidak tahu apa tujuannya, ya mungkin akan sangat terasa berat. Atau bahkan tidak tercapai. Ah ya, atau bahkan tidak tercapai tujuan dari sholat itu sendiri ya, Bu ya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah mencegah dari keburukan. Nah, kemudian yang kedua, Bu, itu kita buka Quran surah Toha ayat ke-14. Nah, nanti ditafsirkan ke Quran surah ke-13 ayat ke-28, Ar-Ra'd ayat ke-28. Aqimis sholata li dzikri. Nah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, atau ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, jadi kita sholat itu untuk ingat Allah ya Bu ya. Ingat Allah untuk tenang. Nah, Masya Allah. Jadi tujuan sholat yang kedua adalah untuk mengingat Allah dan ingat Allah adalah untuk tenang. Nah, jadi nasihat untuk diri kita pribadi ya Bu ya. Nah, misalkan kok rasanya kok belum tenang, apa yang salah ya? Oh, mungkin ada yang salah dari sholat kita.
Nah, ternyata salat kita mungkin belum khusyuk. Salat kita mungkin belum tahu maknanya. Salat kita mungkin belum tahu apa manfaatnya, Bu ya. Nah, maka belum tenang kita. Nah, karena memang kita belum tahu apa arti dari salat itu ya, Bu ya. Nah, jadi manfaat yang pertama tadi adalah mencegah dari keburukan, manfaat yang kedua adalah mengingat Allah agar tenang. Nah, misalkan ya Bu ya, misalkan. Jadi tadi kan kita kan salat asar ya Bu ya. Nah, kita diwajibkan untuk sholat sehari semalam 5 kali Bu. 5 kali ini berat atau ringan Bu? 5 kali berat atau ringan Bu? Kebanyakan lah Bu ya, kebanyakan berat atau ringan Bu? Kalau orang umum ya kadang ya dianggap berat. Iya, memang kita nggak bisa menutup mata ya Bu ya. Memang kebanyakan bilang ini berat ya Bu ya. 5 kali sehari itu ya Bu ya. Nah, kita diwajibkan untuk sholat tadi kan untuk mendapatkan ketenangan ya Bu ya. Nah, sekarang misalkan anggaplah kita belum sampai ke ketenangan lah Bu. Misalkan ada orang ya Bu ya. Misalkan ada orang pejabat lah atau anggota DPR lah atau siapalah gitu ya Bu ya. Itu open house Bu. Open house dan dia selalu memanggil masyarakat 5 kali sehari Bu. Setiap kali datang itu masyarakat dikasih 200.000. Nah, jadi 5 kali datang. 200.000 kali 5 gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira bagi masyarakat Bu, dipanggil 5 kali sehari berat atau ringan Bu? Kira-kira gimana Bu? Kalau dikasih uang ya mereka karena dikasih uang gitu. Kalau nggak dikasih ya berat fatal. Nah, kan gitu ya Bu ya. Dipanggil 5 kali sehari, tapi setiap kali datang dikasih 200.000 gitu ya Bu ya. Nah, saya yakin tiap hari bukan makin berkurang Bu, oh makin bertambah yang datang ya Bu ya, makin bertambah yang datang. Kenapa? Tersebar dari mulut ke mulut. Nah, kita kalau datang dikasih 200.000 loh gitu kan, 5 kali pula dikasihnya gitu ya. Oh, berarti sekali udah 1 juta. Oh, sebulan udah dapat 30 juta kan gitu ya Bu ya. Oh, tersebar dari mulut ke mulut sampai tahu seluruh masyarakat. Oh, seluruh masyarakat setiap kali dipanggil langsung berbondong-bondong datang gitu ya, Bu ya. Tapi kalau misalkan kita tanya ya, Bu ya, kita tanya kepada orang yang memang sedang ada masalah hidup gitu ya, Bu ya. Nah, sedang tidak tenang hatinya atau bahkan sedang tertekan gitu ya, Bu, ya. Atau misalkan sedang ada ancaman pembunuhan, sedang ada dikejar-kejar polisi, sedang ada lain sebagainya lah ya, Bu ya. Lebih penting mana? Ketenangan kamu itu saya ambil, saya kasih 200.000, atau kamu tetap tenang. Nah, saya nggak akan ganggu kamu gitu ya Bu ya. Atau ini kan ini manusia Bu ya, ini konteksnya sebagai manusia gitu ya. Nah, saya nggak akan ganggu kamu. Nah, tapi saya nggak dapat, kamu nggak dikasih 200.000 gitu ya Bu ya. Nah, hampir semua orang tentu akan memilih ketenangan ya Bu ya. Nah, karena banyak yang sudah punya uang tapi ternyata nggak tenang juga ya Bu ya. Nah, Ya, hampir semua orang sebenarnya lebih memilih ketenangan dibanding uang 200.000 ya Bu ya. Setuju nggak Bu? 7 juta. Ya Bu ya. Tapi ya Yakin. ini konteks kita sebagai manusia ya Bu ya. Tentu konteks sebagai konteks langsung dari Allahnya tentu lebih luar biasa lagi ya Bu ya. Bagaimana ketenangan itu benar-benar memang ketenangan. Bukan hanya sekedar terhindar dari ancaman pembunuhan. Bukan hanya sekedar terhindar dari dikejar-kejar polisi dan lain sebagainya. Tapi yang benar-benar ketenangan yang langsung menusuk ke hati yang paling dalam. Nah, Masya Allah. Jadi itu perumpamaannya kalau misalkan dengan duit ya Bu ya. Nah, jadi setiap kali datang ke masjid atau setiap kali kita sholat ya Bu ya. Nah, ini bukan lagi uang 200.000, tapi ini adalah ketenangan. Atau kalau misalkan kita belum ada orang yang misalkan baru belajar mengenai Islam, baru belajar mengenai sholat ya Bu ya. Nah, mungkin belum tahu apa sih maksud ketenangan itu apa sih, belum 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 paham itu ya Bu ya. Nah, mungkin dianalogikan dengan uang 200.000 mungkin lebih masuk ya Bu ya. Oh, oh iya, setiap kali datang dapat 200.000, datang 200.000 gitu kan. Nah, tapi 200.000-nya sekarang hilang. Nah, tapi kamu tenang atau dikasih 200.000 tapi kamu
benar-benar nggak tenang, kamu diancam untuk dibunuh, kamu dikejar-kejar polisi. Ah, kira-kira mau pilih yang mana? Ya jelas lah, jelas pilih yang tenang gitu ya Bu ya. Ah, itulah dia salah satu analoginya. Nah, itu tadi manfaat yang kedua, Bu. Ingat Allah biar tenang. Nah, tadi yang pertama adalah menghindari keburukan. Nah, kemudian manfaat yang ketiga, Bu. Kita buka Quran surah Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nah, apa itu? Nabi Zakaria yang beliau itu luar biasa, Bu, menyediakan satu tempat khusus di rumahnya yang itu namanya mihrab ya, Bu ya. Jadi mihrab ini tempat khusus untuk beliau berzikir, Bu. Untuk beliau sholat. Jadi memang dalam situ ya jangan sampai misalkan ada najis gitu ya, Bu ya. Jangan sampai misalkan ada kita masuk situ dalam keadaan berhadas gitu, Bu. Nah, jadi yang betul-betul tempat yang spesial gitu, Bu. Tempat yang spesial disediakan di rumah beliau namanya mihrab. Nah, jadi beliau berdoa, Bu. Nah, itu beliau berdoa bertahun-tahun berdoa, Bu. Itu luar biasa Masya Allah Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu kan beliau itu sampai bertahun sampai hampir 100 tahun, Bu. Itu nggak dikaruniai anak ya, Bu ya. Nah, hampir 100 tahun itu nggak punya anak, Bu. Nah, kira-kira kalau misalkan ada orang yang hampir 100 tahun itu nggak punya anak, Bu. Kira-kira dia bakal masih tetap minta punya anak atau udahlah mungkin sudah takdir gitu ya Bu ya. Nah, kebanyakan orang kan tentu oh berarti memang sudah takdir saya nggak punya anak gitu ya Bu ya. Tapi memang beliau senantiasa berdoa Bu, bukan karena tidak bersyukur, tapi beliau ingin ada yang melanjutkan dakwah perjuangan beliau. Jadi ya Allah saya ingin ada generasi yang melanjutkan perjuangan dakwah saya ya Allah. Setiap kali berdoa, Bu, itu bertahun-tahun. Kira-kira gimana perasaan kita, Bu? Bertahun-tahun kita berdoa, tapi kok kayak nggak ada hasilnya gitu, Bu. Kira-kira gimana, Bu? Sedih, Ustaz. Iya, fitrahnya sebagai manusia dalam tanda kutip ya, Bu ya, putus asa gitu ya, Bu ya. Nah, tapi luar biasa Nabi Zakaria. Gimana perasaanmu ini udah bertahun-tahun kamu doa tapi nggak ada hasilnya kok gitu. Nah, apa jawaban beliau? Walam akum bidu'aika syaqiyya. Aku nggak pernah kecewa kok doa sama Allah. Aku nggak pernah kecewa kok doa sama Tuhanku. Sudah bertahun-tahun, Bu, minta anak, tapi belum juga Allah kasih. Tapi jawaban beliau, walam akum bidu'aika syaqiyya. Aku nggak pernah kecewa kok doa. Ya Allah, luar biasa, Bu, Masya Allah. Dan akhirnya di saat eh apa ya Bu ya, beliau sedang sholat Bu, beliau sedang sholat di mihrab beliau, sedang berdiri Bu. Bahkan di ayat itu disebutkan beliau tuh masih berdiri Bu, jadi masih berdiri sedang sholat nih di mihrab beliau. Di saat itu jugalah malaikat datang. Malaikat datang langsung menyampaikan kabar gembira dari Allah bahwa wahai Zakaria, ini lagi sholat ya Bu ya, lagi sholat nih di mihrabnya ya. Wahai Zakaria, Allah telah menganugerahkanmu dengan seorang anak yang bahkan langsung Allah yang kasih namanya, Bu. Namanya adalah Yahya, ismuhu Yahya. Nah, jadi Allah kasih kabar gembira kalau istrinya hamil dan ini namanya langsung dari Allah. Masya Allah, luar biasa. Dan itu ketika sedang sholat Allah kabulkan doanya Nabi Zakaria. Ya Bu ya. Ini tadi manfaat yang ketiga Bu. Waktu yang paling spesial, momen yang paling spesial, golden moment gitu ya Bu ya. Momen emas untuk berdoa. Nah ya Bu ya. Tadi yang pertama adalah menghindari maksiat, menghindari keburukan. Yang kedua adalah mengingat Allah untuk menjadi tenang. Dan yang ketiga adalah waktu spesial untuk berdoa ya Bu ya. Nah apa manfaat yang keempat? Kita buka Quran surah At-Tolak ya Bu ya. At-Tolak ayat 2 sampai dengan 3. Akhir ayat kedua sampai dengan awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan makhraja, dia akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa tersebut dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan cara untuk mencapai ketakwaan itu, Bu. Nah, nanti tafsirnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 juga, Bu. Tadi At-Talaq ayat 2 sampai 3. Nah, ditafsirkan Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Nah,
orang-orang bertakwa itu siapa ya Bu ya? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yuqimunas shalah, orang yang melaksanakan sholat. Nah, jadi kita sholat dengan khusyuk, insya Allah kita tergolong orang yang bertakwa. Dan kalau kita bertakwa, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Jadi mari kita ikhlaskan sholat kita tingkatkan kehusyuan di dalam sholat kita untuk menaikkan derajat takwa kita sebagai seorang hamba ya Bu ya. Nah, itu manfaat yang keempat ya Bu ya. Allah beri jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah sudah empat ya Bu ya. Nah, dan yang kelima adalah kita buka Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2 ya Bu ya. Nah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu? Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi manfaat yang kelima adalah termasuk orang-orang yang beruntung, Bu. Nah, artinya bukan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itulah dia insya Allah manfaat kita melaksanakan sholat ataupun khusyuk di dalam sholat kita. Ya Bu ya. Nah, sesuai dengan janji kita Bu. Jadi memang kita setengah jam aja insya Allah. Kita setengah jam aja. Nanti insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Ada 5 manfaat orang yang sholat dengan khusyuk ya Bu ya. Nah, masih ingat tadi yang pertama apa Bu? Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45 ya Bu ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, Untuk mengingat Allah agar tenang. untuk mengingat Allah agar tenang. Aqimis sholata li zikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita sudah ingat Allah, insya Allah hati menjadi tenang. Jadi memang ya masuk nasihat untuk diri saya sendiri juga ya Bu ya. Kok hati lagi nggak tenang, apa yang salah itu ya? Ya Allah, sholatnya berarti ada yang salah ini. Kok sholat saya berarti belum belum khusyuk ini itu ya Bu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa Bu? Allah memberi jalan keluar dari Waktu spesial untuk berdoa. Sebelum jalan keluar. Yang ketiga, waktu spesial untuk berdoa ya Bu ya. Nabi Zakaria yang bertahun-tahun berdoa, tapi walam akum bidoa ika syaqiyya, aku nggak pernah kecewa kok doa sama Allah. Nah, dikabulkan doanya pas lagi sholat, pas lagi berdiri ya Bu ya. Nah, pas lagi berdiri Allah kabulkan doa beliau. Masya Allah. Ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat. Kalau bertakwa diberi jalan keluar ya, dari masalah. Oke. Nah, Allah berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena insya Allah dengan kita sholat, kita mencapai derajat ketakwaan ya Bu ya. Dan ketakwaan itu benar-benar luar biasa ya Bu ya. Karena puasa pun juga untuk bertakwa ya Bu ya. Sholat pun juga untuk bertakwa ya Bu ya. Nah, Masya Allah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah termasuk orang-orang Orang-orang yang beruntung. menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung ya Bu ya. Nah, bukan orang-orang yang rugi. Namanya manusia memang fitrahnya tentu mau mau untung ya Bu ya. Nggak ada manusia yang mau rugi ya Bu ya. Dalam kondisi apapun, berdagang udah pasti siapa berdagang orang mau rugi kan nggak ada ya Bu ya. Semua orang berdagang pasti mau untung. Nah, bahkan fitrahnya manusia bukan hanya berdagang Bu, bahkan untuk melakukan apapun itu eh, mau keluar mau ngapain mau ini nih pasti ujung-ujungnya juga biar biar untung entah untung misalkan dapat ketenangan misalkan untung dapat kawan untung dapat relasi untung dapat untung ya banyak ya Bu, ya. Nah, dan untuk menjadi orang yang beruntung itu adalah dengan salat, khusyuk dalam salatnya, khusyuk orang yang khusyuk dalam salatnya insya Allah. Iya, mungkin itu aja Bu. Eh, Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, Bu. Atau boleh kalau misalkan eh, ada yang ingin didiskusikan, misalkan bacaan sholat atau gerakan sholat khusus yang mungkin ini apa ya maknanya gitu, Bu. Boleh Bu Sis atau Bu Erna atau Umu Hafiz, kita persilakan.
Tadi yang Ustadz sampaikan ini paham sholat ini baru di ini ya kayaknya tahap apa namanya Dasar. belum yang dasar ya belum yang misalnya kita kita kan diminta untuk memahami artinya juga kayak gitu ya Tat itu yang juga walaupun sudah ribuan sholat kali sholat tapi ya masih tertentu gitu. Nah itu Betul. gimana caranya? Iya, Ibu, betul, Masya Allah. Iya, Iya, karena ini betul-betul masih yang paling dasar, Bu ya. iya, iya. Artinya memang apa berusaha saya itu beli buku kayak gini ya. Maksudnya supaya mulai mau artinya itu. Karena ternyata karena saya hafalan SD ya, nggak melihat teksnya, diajari guru agama itu. Nah itu ada yang kurang apa ternyata kayak gitu. Di tahiyat misalnya itu juga panjang pendeknya. Iya, iya, iya. Astagfirullah. Iya. Betul, betul, ya, Mbak. Insya Allah, Bu. Mengenai ya arti dari setiap kalimat-kalimat yang dibaca ketika sholat itu ya, Bu ya. Iya. Betul, betul, insya Allah. Hmm, baiknya dibuat Zoom khusus atau bagaimana, Bu? Kalau misalkan ada masukan dari ibu-ibu mungkin? Dibuat Zoom khusus lah Ustadz. Boleh teratur gitu kan. Takutnya keteteran kan. Besoknya ada, sekarang nggak ada. Jadi nanti hilang pula ilmu yang telah dapat kemarin gitu Ustaz. Ya, berkelanjutan kan bisa ingat gitu Ustaz pelajarannya kan. Jadi Iya, semoga untuk lebih khusyuk lagi dalam sholat gitu Ustaz. Memang ya Ustaz khusyuk ini perlu sekali Ustaz. Kadang ada juga terpikirkan kok sholat 5 menit, 10 menit lah kita tergesa-gesa kali. Tapi kalau dimasak di dapur mau berjam-jam. Kadang disitulah sebagai ujian sebagai perempuan Ustaz. Jadi kadang kalau ada kelas untuk apa sholat ini anak mau juga ikut selalu Ustaz. Masya Allah, insya Allah, insya Allah. Kemarin ada juga yang di sini yang offline Ustaz ternyata nggak ada juga Ustaz. Belum juga gitu kan. Ya, karena kan sholat yang pertama kali dihisab ya Tat ya Ibu. Nah, jadi ingin memperbaiki gitu kan. Mm. Iya, iya, betul, Tapi betul. memang harus fokus meskipun tidak terus ngebut materi, tetapi apa namanya memang yang utama-utama gitu, yang rukun dan wajib itu di ini gitu loh Tat gitu. Sambil dibaca kembali gitu kan, Iya, iya. supaya ada yang ini apa gitu kan tahu gitu kesalahan. Betul, 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 ya, insya Allah. Kalau kalau misalkan ketika Sabtu Sabtu subuh gimana, Mbak? Sabtu subuh pas kita Indonesia paham Quran itu kalau misalkan dibuat memang untuk Subuhnya paham. jam berapa? Kalau subuh bisa, tapi kalau terus terang udah jam 6 ya. 6 Hmm. lebih itu ini ada aktivitas gitu di Oh, kantor. Mm. Nah, oh, jadi iya, memang kurang nggak bisa. iya, iya, iya. Ha. Mungkin Salahnya kita nggak usah lama-lama ya, Bu, ya. Misalkan setengah jam gitu ya, Bu ya. Ini ya, kalau setengah jam, ya memang ini waktunya memang harus tepat waktu, Ustaz. Karena baru lihat 5 menit udah ini ya harus. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, insya Allah, betul, betul, Bu. semoga Allah mudahkan Ustaz. Kalau Iya, malah betul. jam 5 kayak gitu tuh lebih ini lebih longgar gitu. Iya, karena di Payakumbuh emang waktu sholatnya
lambat ya Bu ya. Jadi Oh kadang iya iya iya. Mm-mm. kadang ya karena beda dengan di Jawa ya Bu ya. Kalau di sini pulang dari masjid itu mungkin 6 kurang 15 itu baru nyampe di rumah Bu. Iya iya iya. Atau Iya iya, iya. itu kalau langsung pulang ya Bu ya. Kalau misalkan kita Mm-mm. baca Oh Quran iya dulu. iya. Di sini udah ini jam aktivitas ganti ya. Iya betul. Kalau di Jawa iya, Insya Allah. Kalau malah yang tahajud, jam tahajud tuh malah ya ini kan saya. Atau jam tahajud gimana, Bu Sis, Umu Hafiz? Gak apa-apa Ustaz, Anang pengen juga. Kemarin kan udah semangat-semangat juga Ustaz, tapi karena ya qadarullah ada halangannya. Ya karena ustazahnya juga apa kan. Jadi Ah, agak kecil kendala sebenarnya Umu Hafiz. kecil suaranya Ustaz. Ya sini hujan Ustaz. Sudah keras Sekarang. ini. Sekarang udah bisa. Kenapa? Ya kemarin semangat juga Ustaz belajar waktu tahajud itu kan. Karena Hmm. ustazah apa kan. Hmm. Kendor pula lagi semangatnya. Iya, kemarin. Jam tahajud tuh dipergunakan kembali waktu sebelum sebelum Ramadan kemarin Ustaz itu. Oh, Masya Allah. Iya, Penyemangat boleh, jadi boleh. boleh semangatnya yang kemarin tuh kembali lagi gitu Ustaz. Kadang futurnya kan ada Ustaz itu kan. Betul, betul, Pak. Ya, jadi istiqomah tahajud setelah Ramadan lagi, Bu, ya. Bukan menjelang Ramadan lagi, ya. Ustaz. Boleh, Jadi Bu, Insya Allah. Bisa mungkin jam 4 sampai setengah 5 di Pati udah azan subuh belum, Bu? 4 sampai 4.30. Ya kepotong pas ini di sini subuhnya itu jam 4 lebih 21. Oh, Nggak oh, masalah misalnya ini kan 4 lebih 21 subuhnya. oh. Atau jam setengah setengah 4 sampai jam 4 lah ya, Bu, ya. Ya. apa tuh Ustaz. Kenapa? Enggak apa-apa lah setengah empat tuh udah setengah empat dari sampai jam 4 karena kita kan Ya. hmm, Semoga teman-teman yang tahajud kemarin bisa ikut lagi ya. Bu Nur, saya telepon belum angkat. Bu Nur sekarang banyak offline ini memang ada beliau sering cerita kalau nggak berbenturan dengan yang di masjid itu eh, Hmm. beliau bisa gitu. Oh, iya, 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 Masya Allah. Iya, Ah, karena setelah pensiun ini kan Bu Nur ini ya cari aktivitas gitu. iya, 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 betul, betul, Bu. Hmm. Oke, baik insya Allah, Bu. Nanti boleh kita coba kabari juga ke ibu-ibu yang lain ya, Bu ya. Soalnya kalau misalkan bisa kita aktifkan kembali Zoom tahajud. Nah, nanti kita aktifkan Zoom tahajud lagi insya Allah, Bu. Ya. Ah, insya Allah. Kalau tahajud kan nggak mesti seminggu sekali ya, Bu. Tahajud tiap hari pun bisa gitu ya. Insya Allah. semangat. Ya. Lain Ustaz semangatnya kemarin itu tuh setelah nggak ada nggak ada event di tahajud tuh semangatnya hilang pula Ustaz. Iya, Semangatnya memang harus berjamaah memang, Bu. Memang untuk ketaatan itu memang baiknya berjamaah memang, Bu. semangatnya gitu. Jadi kadang kalau nggak ada eventnya nggak semangat lagi kayak gitu. Kan Bu Iya. Nur, Bu Nur di ini ya Tat minta tolong dikontak ya. Maksudnya apa namanya? Saya ya tak godain Bu Nur, aku kehilangan sahabat ya villa online aku ngono. Jangan gitu Bu Sis. Insya Allah. Karena ya Amin. saling menyemangati gitu. ya Iya, iya. Ya, Umu Umu Hafiz boleh. Hafiz, salam kenal ya Umu, meskipun belum pernah lihat. ya, Ya, ya.
Saya Ya, tadi juga tengok-tengok ini tadi saya awalnya satu orang saya aja, yang lain belum masuk karena waduh kok cuma saya cok, saya keluar lagi. oh, iya, Iya, tadi, luar biasa mengumpulkan di dalam taklim meskipun online tuh nggak mudah ya gitu. Ya Allah, iya, betul, 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 betul. tidak mudah. Iya, Ya, lagi perjalanan. iya, insya Allah, Bu. Iya. Bu, Bu Erna, putus-putus ya, Bu, ya, jaringannya. Dalam perjalanan kayaknya, Ustaz. Iya, Bu Erna kalau misalkan diistiqomahkan Zoom memahami bacaan sholat setiap tahajud tadi masukan dari ibu-ibu yang lain kira-kira gimana Bu kalau tahajud? Pastinya jadwalnya gimana kita? Zoomnya tahajud jam 3:30 kita setengah jam aja Bu. Oh, seperti kemarin itu lagi. Setengah jam kita artikan bacaan sholat nanti setengah jam lagi misalkan ibu mau sholat tahajud sendiri atau apa gitu ya kita setengah jam aja Zoomnya Bu. Insya Allah Bu ya. Nah, iyalah insya Allah, Bu. Nanti kita kabari kembali insya Allah. Nanti kita coba konfirmasi juga dengan ibu-ibu yang lain. Insya Allah. Iya, iya. Barakallah, Ibu. Eh, Alhamdulillah, insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Sama mungkin tadi pagi apa belum sempat hadir mungkin ya Bu Sis, Bu Erna sama Umu Hafiz. Nah, tadi pagi Alhamdulillah kita bahas ini Bu. Jadi gimana siroh Nabi itu bisa diselipkan kepada anak-anak, diselipkan kepada murid-murid itu bisa dalam kondisi apapun. Nah, jadi ini kita coba share screen ya Bu ya. Nah, silakan di bentar aja Bu. Nah, jadi kita kemarin baru buat eh e-book Bu. E-book apa buku eh, elektronik menjadi pengajar dan orang tua seperti Rasulullah. Kita coba share screen ya. Ada nampak layar kami, Bu? Belum lagi, Ustaz. Belum keluar. Udah, Ustaz. Ada nampak ya, Bu ya. Menjadi pengajar dan orang tua seperti Rasulullah. Nah, ini kita coba buat konsepnya, Bu. Ini yang tadi pagi kita sampaikan. Nah, jadi isinya tuh ada 6 bagian ditambah pembuka dan penutup ya, Bu ya. Nah, kita coba lihat. Nah, jadi bagian pertama mengapa siroh adalah landasan pendidikan terbaik. Nah, kenapa siroh penting untuk pendidikan orang tua? Rasulullah teladan guru dan ayah sepanjang masa, mengenal fase-fase kehidupan Rasulullah untuk diambil ibrah. Nah, bagian kedua, Rasulullah sebagai guru terbaik. Nah, jadi cara Rasulullah mengajari anak-anak itu seperti ini, mengajari remaja, anak-anak muda itu seperti ini, mendidiknya dengan cinta dan ketegasan. Nah, ini cara-cara Rasulullah. Nah, kemudian tadi untuk guru, ini untuk orang tua lagi, Bu. Bagaimana Rasulullah mendidik Hasan, mendidik Husain, mendidik Ali bin Abi Thalib, nah, Anas bin Malik dan lain sebagainya. Nah, jadi tauhid, cinta, itu memang ditanamkan sejak dini ya, Bu. Karena banyak ya, Bu ya, alhamdulillah anak-anak kita banyak yang bisa baca Al-Qur'an. Tapi yang cinta dengan Al-Qur'an kan masih sedikit ya, Bu ya. Jadi kenapa baca Al-Qur'an ya? Karena kenapa kok kamu ngaji ya? Karena dipaksa sama ayah dipaksa sama ibu kan itu ya Bu ya. Nah, sekarang gimana? Kenapa kamu ngaji? Karena saya suka. Nah, itu yang masih sangat jarang Bu. Kenapa kamu mau sholat enak aja gitu ya Bu ya. Karena memang saya suka, saya cinta. Nah, itu yang kita coba ingin tanamkan ke anak-anak kita ya Bu ya. Nah, terus juga ada ibrah dari kisah perang Badar, perang Uhud. Nah, ini strategi Rasulullah. Jadi kita ambil tips-tipsnya untuk kehidupan kita. Nah, ini inspirasi pengasuhan dan pengajaran dari
Ghazwah Badar dan Uhud karena emang kita fokuskan di situ ya Bu ya. Nah, ini aplikasinya langsung. Jadi memang langsung ke praktek nyata dalam kehidupan ya Bu ya. Jadi di awal tadi itu untuk penguatan teori. Nah, ini langsung Bu. Gimana caranya jadi guru MTK tapi juga bisa berdakwah. Kan dakwah nggak mesti guru agama ya Bu ya. Guru bahasa pun bisa juga guru olahraga, tapi menyelipkan pesan-pesan dakwah. Nah, itu Bu. Menyisipkan kisah Nabi dalam setiap pelajaran. Nah, kemudian membuat kelas atau rumah itu bernuansa sirah nabawiyah. Nah, kemudian ada terakhir ada panduan membuat media edukasinya. Nah, kan ada gamenya, ada ceritanya, ada videonya. Kayak kemarin kita sholat asar di eh, kemarin kita sempat sholat asar di musola ya Bu ya. Nah, itu anak-anaknya apa Bu? Jadi eh, apa akan mendekat ke saya pas sudah selesai sholat. Nah, jadi sebenarnya cara kita untuk bisa mengenalkan Rasulullah itu nggak mesti harus kita ceramah, harus apa itu sebenarnya nggak mesti ya Bu ya. Jadi anak-anak itu tinggal saya tanya ini ya Bu, siapa yang tahu Nabi yang dimakan ikan paus? Nah, jadi oh, siapa ya? Nabi depannya Y. Yunus. Ah, itu ya Bu ya. Jadi dengan berbagai macam cara sebenarnya kita bisa mengenalkan sirah-sirah Nabi ya Bu ya, sirah Nabi dan para sahabat kepada anak-anak kita. Oh, Nabi apa yang dibakar tapi karena Allah selamatkan itu tidak terbakar sama sekali. Ah, Nabi apa? Nabi Ibrahim kan gitu ya Bu ya. Nah, jadi ini insya Allah minta doanya Bu, ini insya Allah kita akan launching. Tadi pagi kita sudah buka ya Bu ya, kita sudah buka previewnya atau penjelasan-penjelasan singkatnya. Nah, jadi untuk mendapatkan semua ini kan kan ditanya juga ya Bu, ya, ini berapa harganya Ustadz gitu ya Bu ya. Nah, jadi insya Allah Alhamdulillah untuk peserta Indonesia Paham Quran ya Bu ya, ini kita buka dengan nominal yang tidak dibatasi minimal dan maksimalnya, Bu. Nah, dalam artian dengan berinfak ya, Bu ya, dengan berinfak karena memang kita baru merintis pondok di sini ya, Bu ya, baru merintis pondok di Kabupaten 50 Kota. Jadi emang sangat butuh support lah dari Bapak Ibu semua. Nah, jadi dengan berinfak insya Allah nanti kita eh, bahas isian dalam buku ini, Bu, insya Allah. Nah, kira-kira gimana, Bu? Ya, Mana tadi maksudnya? kenapa, Bu? Yang gimana maksudnya? Pertanyaannya, maaf. Iya. eh Kalau misalkan Ibu lihat dari sini mungkin ada masukan atau mungkin sangat tertarik atau gimana, Bu? Yang ini, yang di Iya, ini kan sebelum sirah ini. sebelum di launching jadi buku ya, Bu ya. Jadi memang ya karena Bu Erna, Bu Sis, Muhafiz kan emang udah udah langganan apa, Bu ya? Langganan selalu ikut ikut kelas gitu ya. Siapa? Jadi ya kalau misalkan ada masukan, insya Allah kita terima, Bu. Mungkin ada Ustaz coba ditambah materi-materi tentang ini atau materi ini kayaknya bagus nih tambahkan untuk guru untuk orang tua. Nah, itu, Bu. Oh, ini mau membuat buku gitu, Tan. Iya, betul, Ibu. Hmm. Hmm. Nah, Bukunya tebel atau ini? insya Allah nggak tebal, Bu. Kalau untuk sekarang ini memang masih dalam bentuk PDF ya, Bu ya. Belum belum dicetak jadi buku. Nah, kalau untuk PDF ini, kalau buku nanti kan kita hubungannya ke percetakan lagi ya, Bu ya. Nah, untuk yang PDF ini insya Allah nanti kami share Bu, kami share ya itu tadi Bu dengan infak terbaik untuk untuk dakwah kita gitu kan. Nah, jadi nggak dibatasi berapa minimalnya, maksimalnya. Nah, nanti insya Allah kita kasih kalau misalkan Ibu sudah berinfak itu insya Allah. Oh ya, Tat. Insya Allah ya, Tatan. Nah, insya Allah. Kalau mengenai isinya
ada masukan mungkin, Bu? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Atau ada yang kelebihan mungkin Kak, mau dikurangi? iya, kalau nganu kan mesti harus baca dulu, Atat. Ini kan cuman Iya, apa daftar ininya, isinya. isi-isinya, daftar isinya ya gitu. Betul. Nanti kalau sudah membaca gitu, Betul, 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 betul. baru bisa ini, bisa komen. Insya Allah, insya Hmm. Allah. Ya, insya Yang Allah, Bu. penting Mungkin, bahasa sekarang itu kan yang nggak terlalu panjang ya gitu ya. Kalau saya gitu. hmm, Kecuali tulisan ilmiah karena ini tulisan seperti kayak buku praktis kan memang lebih nganu yang poin-poin gitu ya. iya, betul, Ibu, betul. Poin-poin gitu. Malah Ah, nggak malah yang kalau anak sekarang kalau panjang-panjang itu kurang ini, makanya kayak kurang literasi ya anak-anak sekarang. Tapi karena panjang, terlalu panjang, jadi nggak mau baca mereka. Minat baca anak sekarang memang sangat, eh, ya susah juga kita bilangnya. Ustaz. betul, Ibu, setuju. Jadi Minat memang baca, tadi, hmm. ah, Dibaca garis besar aja Ustaz. Judulnya baca ada. Dibaca kisi-kisinya, daftar isi, kesimpulan, rangkuman, dah itu. betul, setuju, Bu. Itu memang tantangan kita juga, Bu. Jadi tadi pagi itu kita juga sempat bagi tipsnya, Bu, karena emang banyak banyak yang nanya itu, Bu. Banyak yang nanya, ini kalau misalkan tebal ribet nggak bacanya apa segala macam lah, Bu, ya kan. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, Masya Allah, itu berat tantangannya kan. Nah, jadi karena masih dalam bentuk PDF nih, Bu. Jadi tips dari saya itu eh, di print aja halaman pertama nih. Coba kakak print halaman pertama. Halaman satu halaman itu mas dilipat masukin dalam kocek. Nanti pas kita kemana-mana, lagi boring, lagi bosan kan, baca satu halaman itu. Baca satu halaman. Kalau udah selesai, print lagi halaman kedua. Atau boleh langsung di print semuanya, tapi satu halaman masukin kocek. Nah, udah selesai baca, ah, masukin lagi halaman kedua ke dalam kocek. Nah, pas kita lagi kemana-mana, lagi bosan, itu ya, lagi misalkan lagi nunggu makanan datang, kan kadang nunggu bakso berapa, 5 menit, 10 menit itu ya, Bu ya. Nah, satu halaman apalah gitu ya, Bu ya. Satu halaman, halaman kedua selesai, taruh lagi, ganti lagi halaman ketiga, masukin lagi kocek. Jadi tips kita kemarin tadi tadi pagi kita ceritakan seperti itu. Insya Allah. Iya, mungkin itu aja, Bu, kita pengenalan pengenalan buku yang akan launching nih Insya Allah. iya, iya nanti nek anu, Tat. Hmm. Iya, Insya Insya Allah. Allah. Iya, Semoga baik Ibu. Barakallah. Ya, mungkin itu aja, Bu. Sudah pukul 5:05. Ada lagi yang perlu didiskusikan, Bu? Saya tadi rencananya tuh nggak bisa, Tat, karena ada tamu janjian jam 3. Tapi Heeh. alhamdulillah pas saya ada training pajak itu jamnya juga cepat selesai. Terus saya yang tamu yang jam 3 itu saya WA malah sudah di dekat kantor. Nah, Oh, alhamdulillah karena mau silaturahim ke siapa dulu nggak bisa jamnya ini akhirnya ke kita dulu lah. Ya wes rezeki kalau rezeki ya. Nah, ikut alhamdulillah. oh, Masya Allah. Hmm. Alhamdulillah. Iya, ya. Malah jadi Hmm. lebih cepat beliau datang, lebih Ibu jadi bisa Iya, ikut gitu. saya bisa ikut. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Barakallah. ini Tat mungkin punten usul kalau misalnya ada ini tuh eh, di-share sebelumnya atau di planning sebelumnya, ditentukan tanggal, jamnya yang ini tetap Tat. Jadi misalnya kalau dirubah-rubah itu malah bingung gitu. Jadi Hmm. mungkin itu ya ibu-ibu yang lain bagaimana gitu. Terus ini memang kalau bisa kan sudah inilah jadwalnya kayak gitu. Misalnya ini tadi nanti memang mau ada yang tentang paham sholat gitu ya nanti ini. Jadi biar teman-teman itu udah bisa mengatur waktunya gitu. Iya, bikin iya, betul, 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 Di-share Ibu. satu kali aja, Tat. Ya mungkin kalau mau di ini nggak masalah. Takutnya kalau terus menerus itu nge-share-nya kan malah bingung kita gitu.
Iya, 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 baik Ibu. Insya Allah. mohon maaf ya, malah enggak sih. Iya, betul-betul Ibu, insya Allah. Insya Allah nanti kita tentukan kalau misalkan memang pasnya ketika tahajud ya Bu ya. Nah, nanti kita share mungkin tanggalnya entah setiap hari, entah hari apa aja gitu ya, insya Allah. Iya. Insya Allah Ibu. Ya, barakallah Bu Sis, Ummu Hafiz, Bu Erna sudah hadir pada sore hari ini. Insya Allah mungkin pelan-pelan ya Bu ya, pelan-pelan kita sangat ingin menjadi orang yang khusyuk dalam salat ya Bu ya. Ya walaupun karena hafalan salat kita mungkin hafalan salat ketika SD dulu ya Bu. Jadi ya namanya dulu anak-anak yang penting hafal itu ya Bu. Cuman nggak tahu apa artinya. Nah, bahkan karena semakin tua sudah semakin sibuk ya Bu ya. Jadi kebanyakan orang memang udah nggak sempat lagi untuk cari tahu apa artinya. Nah, jadi insya Allah kita luangkan waktu khusus untuk kita bisa memahami makna bacaan sholat. Karena ya seperti tadi yang Ibu sampaikan, kalau sholat ini adalah yang pertama kali dihisab. Bagaimana kita bisa khusyuk sekhusyuk-khusyuknya agar tenang, agar ada jalan keluar dari segala permasalahan, agar rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka juga insya Allah. Iya, kalau ada kesalahan dari diri saya pribadi, kalau ada benar mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, Bu. Tidak ada tambahan lagi ya, Bu ya. Cukup ya insya Allah. Oh, Iya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyak Ibu. Barakallahu fikum. Allah.